Oke, selamat malam. Sampai berjumpa kembali dengan kami Cupi Desire atau dipanggil dengan Bang Cupi. Kali ini saya akan membahas mengenai tips dan trik ya untuk ke Amerika. Dan saya akan mengundang teman saya, ini lagi nungguin, kebetulan lagi di restoran ya di daerah Oregon. Saya kontak dulu Mas Aris ya. Halo, Mas Aris. Halo. Ya, lagi di mana? Biasa di restoran yaudah, ini. ditunggu ya, udah nyampe. Oh, ini tuh. Halo, Halo, apa kabar, bro. Mas Bro? Oke. Gimana kabarnya? Apa kabar nih? Ya. Alhamdulillah baik. Oke, ini kebetulan saya mau lagi podcast nih, ya. tuh ngobrol. Bisa. Ya, sekelumit tentang di Amerika nih ya. Jadi coba bisa diperkenalkan aja gimana nih, Mama dari mana, tinggal di mana, kapan ke Amerika gitu. Nama Oke. Aris Setiawan, asal dari Boyolali. Oke. Terus pertama mendarat di mana tuh waktu ke Amerika tuh? Mendarat di JFK. JFK ya, New York ya? Ya. Oke, East Coast tuh, guys. Terus Biasanya gimana rata-rata di JFK semua sih ya. tuh? JFK ya? Oke. Kayaknya lebih paling aman tuh. Paling aman ya, dibanding sama LA gitu? Tapi saya ada trik dan tips satu lagi tuh. Apa tuh? Kalau mau ke Amerika, Nah. kalau kita mau, biasanya kan masuk imigrasi tuh, Ya. pengecekan tuh. Oke. Kalau itu yang biasanya yang longgar itu malam hari, Mas. Malam hari ya? Jadi kita berangkat dari Jakarta tuh jam 9 pagi sampai sini. Waktu itu kan saya berangkat jam 9 pagi dari Bandara Soekarno-Hatta. Terus transit di Doha 2 jam dan sampai JFK itu jam 11 malam. 11 malam? Jadi itu penjaganya sangat longgar. Longgar ya? Bisa dikatakan nggak ditanya apa-apa, Mas. Tidak tanya apa-apa ya? Nggak ditanya apa-apa. Oke. Biasanya kan ada ditanyain tuh uang tunjuk lah, inilah itu ya. Mungkin karena petugasnya sudah kecapean atau sudah pusing atau apa gimana. Nah Iya. udah cinca aja dia tanya-tanya yang nggak penting. Habis itu langsung cot masuk. Iya, gitu. Ditanya gitu. Cuma masalahnya kalau datangnya malam di Amerika untuk ke hotel segala macam kan sulit itu. Oh, Subway-nya gimana itu? Apakah 24 jam kah di New York? enggak juga. Gimana Karena sebelum saya itu berangkat ke Amerika, saya sudah cari info dulu tentang kerjaan, Mas. Jadi sebelum saya berangkat itu sudah ada tujuan yang pasti dulu. Oke. Jangan kita coba-coba datang ke Amerika baru cari itu ntar susah sendiri, Mas. Susah ya itu ya? Banyak yang nganggur sampai 1 bulan, 2 minggu kan kasihan tuh, Mas. Iya. Pengeluarannya gede, Mas. Jadi sebelum berangkat dipastikan kita kontak-kontakkan dulu sama temen lah, cari temen dari Facebook lah, dari komunitas apalah. Telegram ya? Telegram bisa juga. Kalau kita sudah confirm masuk, kita terbang, ada lowongan kita terbang. Nah waktu itu dari JFK, tetapi itu ada yang jemput ke New Jersey. Oh. Langsung ke rumah bos aku, 1 hari istirahat, besoknya langsung kerja. Jadi nggak nunggu lama, Mas. Betul. Nggak Jadi nunggu lama. jadi gitu guys. Jadi tipsnya harus punya koneksi dulu sebelum datang ke sini, karena akan sia-sia. Duitnya banyak, di sini luntang-lantung cari kerjaan susah, nanti kan keburu habis. Makanya harus ada komunikasi yang intens di grup Facebook. Kalau serius, datanglah ke sini. Semangat. Semangat, tetap semangat. Iya. Nah, ngomong-ngomong, Mas Aris ini kesini katanya paspornya kosong ya? Gimana tuh? Iya, betul. Bisa langsung diterima gitu. Tapi sebelum itu tahan dulu, kita ada yang mau lewat ini ya. Beli minum dulu ya, tunggu ya. Iya. Oke, saya pesenin dulu nih. Oke, makasih, Mas. Server. Nah, udah sampai nih. Minumnya silakan Mas, diminum ya. Oke, makasih. Nah, cheers dulu Mas. Ini halal nih. Oke, bismillah. Ini jamu ya, Mas? Jamu. Oh, jamu. Nah, lanjut yang tadi. Oke. Paspor kosong itu gimana ceritanya? Tapi apakah punya histori bepergian sebelumnya kah? Belum, Luar negeri? nggak pernah sih. Gimana tuh? Kalau history
Sebenarnya dalam 5 tahun terakhir bisa dikatakan nggak sama sekali ya. Saya nggak pernah ke mana-mana. Kemana-mana ya? Sebelum 5 tahun terakhir ya. Oke. Tapi sebelumnya udah pernah kan ya? Pernah kerja juga ya? Oh, pernah kerja jadi TKI di Malaysia. TKI. Nggak dicambuk? Overstay? Nggak gini, Mas. Aman ya? Aman. Gimana? Sebenarnya tujuan saya tuh dulunya tuh mau ke Australia, Mas. Oke. Ke Australia, setelah cari referensi sana sini, cari info sana sini, ternyata tuh susah, Mas. Australia, oke. Australia itu susah dan terlalu ketat. Apakah udah pernah Administrasinya. apply visanya di Australia? Belum pernah sih, Belum pernah. cuman Oke. dengar-dengar dari orang-orang yang pernah apply sana itu kayaknya itunya terlalu ketat banget. Ketat ya, ada rekening koran, Ya, segala lain-lain macem macam, ya. ya. Harus Habis itu- ada travel insurance, ada tiket, dummy tiket segala macem. Wah, emang itu ya. Karena aku juga pernah ditolak 2014 apply visa Australia itu. Ya. Tapi sekarang udah pede, kemana-mana bisa. Oh gitu ya. Nah, pas waktu diwawancara nih di embassy mana nih? Jakarta atau Surabaya? Jakarta, Mas. Nah, Jakarta. Gimana tuh? Oke. Sebelumnya gini lah. Setelah aku mau apply ke Australia kayaknya susah. Habis itu aku cari informasi tentang Amerika, Mas. Oke. Dan waktu itu aku ketemu channel YouTube-nya Indopil itu, Oh. Cairul. Halo Cairul. Halo Seru, panutan sekarang. Oke. Terus gimana tuh bisa? Setelah cari informasi sana sini, Hah? ya saya memberanikan diri. Waktu itu aku nyari paspor Desember 2023. 2022, maaf, Desember maaf. 2022. Oke. Desember 2022. Hah? Paspor, apa itu aku ngelengkapi semua perlengkapan. Nah, lah ini kuncinya di sini nih. Di DS 160 itu tetap dalam 5 tahun terakhir tetap tak tulis pergi ke Singapura, Malaysia, Thailand. Nah, Tetap ya ada tetap tak ya. tulis tuh. Oh, itu Karena resepnya itu ya. karena itu mang kayaknya harus wajib ya, Mas ya. Wajib karena nggak bisa tiba-tiba Anda mau pergi bepergian jauh ke Amerika, wong yang negara terdekat aja belum pernah kan dicurigai mau ngapain nih. Nah, itu. Nah, tipsnya. tapi saya belum pernah tuh, Mas. Belum pernah pergi ke negara-negara itu tuh. Kecuali Malaysia. Nah, kecuali Malaysia. Cuman memang tak tulis lah. Dingin. Oke guys, maaf ya tadi keputus karena koneksi mungkin ya. Oke, bisa dilanjut gimana Mas Aris? Ya. Yang kemarin itu? Jadi kuncinya di sini. Waktu kita ngisi DS 160, itu kan kita tulis Oke. kepergian pada 5 tahun terakhir. Oke. Kita tulis Singapura, Thailand atau Malaysia. Bebas lah, terserah kemana aja lah. Oke. Mau ke Jepang, ke Korea, ke Hong Kong, Konoha, bebas. Nah, jadi waktu di interview kan ditanyain kan, tujuan ke Amerika mau ngapain? Ya. Nah, jawab aja holiday. Nah, oke. Dengan siapa? Aku waktu itu jawab sama teman-teman komunitas. Komunitasnya. Habis itu 5 tahun terakhir pernah pergi kemana aja? Karena waktu itu COVID kan, Mas. Itu COVID tahun berapa ya, Mas ya? 2020 lah ya, 2019. 2020. Ingat itu Kan aku tuh ngajuin apply itu 2023. Interview kan Januari 2023. Oke. Jadi kita hitung mundur. Jangan kita bilang pas COVID, kita bilang 2020 saya pergi ke bla bla bla, itu pasti nggak percaya tuh, interviewernya nggak percaya. Karena Masa penerbangan semua ditutup ya. Nah, itu kelihatan bohongnya. Aku bilang pada waktu tahun 2018 saya pernah pergi ke ini. Oke. Tahun 2019 saya pernah pergi ke ini. Nah, Oke. itu. Ya. Jawab tegas aja, yang penting tegas. Betul. Jangan au gitu. Jadi gitu guys, kuncinya adalah percaya diri. Percaya waktu diri. interview ya. Percaya diri Jangan ya. au nanti kan, wah ini nggak jelas nih Nggak orang jelas. nih mau ngapain nih di sini nih kan gitu.
Jadi Selain percaya diri, yang kunci utama itu harus sesuai dengan DS 160. Jangan sampai miss sama sekali. Sedikit pun jangan sampai miss. betul tuh, catat ya DS 160 itu harus benar-benar Diperhatikan, dipelajari benar. Jangan sampai kadang-kala kalau kita menyerahkan ke agent nih, banyak kasus DS 160-nya itu tidak diberikan tuh ke si ininya ya, pelamarnya itu ibaratnya. Jadi mereka ngeblank aja gitu, ditanya busing akhirnya ditolak gitu kan, sayang banget kan uang. Lagian kita ngapain pakai agent, Mas? Sekarang tutorial-tutorial di YouTube, di mana-mana tuh banyak banget. Banyak ya. Kita belajar aja sendiri. Jadi kita bisa menguasai tentang materi-materi yang kita tulis sendiri, Mas. Iya betul. Daripada kita bayar, cuma dibohongin dan nggak guaranteed kan, nggak guaranteed kan. Betul. Percaya pada kemampuan diri Anda sendiri gitu. Apalagi itu kan baru step awal ya untuk menuju ke Amerika itu apa? DS 160. Belum Anda cari kerja di sini tuh harus mandiri benar-benar. Tidak bisa menggantungkan pada orang lain gitu. Anda. Begitu juga saya dulu, Mas. Pada waktu mendarat gitu di New York, aku nyari-nyari itu sendiri. Dari web, situs segala macem, door to door bahkan kan ke restoran. Akhirnya dapat aku di Chinese restoran tuh di daerah Queens ya, New York itu wah berat banget gitu. Akhirnya pindah ke Maine gitu, 5 jam dari New Hampshire. Ya gitulah, suka duka. Baru yang datang itu ke Amerika seperti itulah. Dulu terbang berapa orang, Mas? Sendiri atau? Aku sendiri ya, backpacker aku kesini. Backpacker. Keren. Backpacker karena satu dan lain biasa hal. Sih ya, mungkin ya. Tuh, karena ya gitulah, Amerika itu berbeda dengan negara yang lain ya, yang saya udah kunjungi itu di Eropa berbeda sekali. Itu sempet shock terapi juga tuh, kaget juga tuh, culture shock. Itu datang, aku bawa koper kabin, bawa ransel, semi backpack lah ya. Itu ada orang di dalam itu freestyle segala macem kan, ngeri, takut gitu kan, kenapa gitu kan. Makanya disarankan bagi Anda yang mau datang ke Amerika jangan bawa barang banyak-banyak, cukup benar. satu ransel atau koper kabin lah minimal, jangan banyak-banyak, repot. Dan repot sendiri. Repot, apalagi kan subway di New York itu jarang ada lift gitu, jadi kayak di Jepang, jadi harus kecuali kalau sudah nyaman di tempat kerjaan, sudah enak, udah dapat kurang minimal 1 tahun lah, bisa menyesuaikan diri, udah nyaman ya. Mau belanja banyak-banyak nggak apa-apa lah. Tapi kalau masih dalam penyesuaian ya tahan dulu belanjanya, tahan dulu, simpen dulu duitnya daripada ntar kita sudah bawa banyak-banyak, nggak taunya bawa 3 rangsel lah, 4 rangsel, mau pindah sini, wah pusing nanti itu. Kecuali Anda bawa koper banyak tapi isinya duit ya, atau emas batangan, itu nggak apa-apa ya. Kalau hanya sekedar baju udah mendingan buang-buang aja. Mas, minum dulu ya, Mas. Minum dulu ya. Tas dulu dong, Mas. Ya. Gelasnya tumben gede amat, Mas. Proporsi aja nih, Mas. Banyak minuman di sini kalau mau pesan. Udahlah. Udah, Mas. Banyak ya. Udahlah. Oke, jadi pesan-pesan apa aja nih yang bisa ditarik garis kesimpulan ya untuk episode kali ini mengenai visa dan form pengisian untuk masuk ke Amerika ini, apa nih pesan-pesan? Yang penting sebelum kita mau pergi ke suatu negara yang akan kita tuju, kita pelajari dulu negara itu gimana. Kita banyak cari informasi, cari referensi sana sini, kita belajar dulu. Betul ya, kalau bisa tuh kalau apply itu sendiri aja lah. Banyak kok soalnya tutorial di mana-mana aja banyak informasi tentang pengisian DS dan lain-lain tuh banyak sekali. Yang kedua harus tahan mental baja, tahan banting, jangan baperan. Ya mungkin itu aja, Mas, dari itu saya. Aja, ya. Semoga bermanfaat lah. Bermanfaat ya. Makasih banyak nih atas kedatangannya ya di restoran. Mudah-mudahan ini saya ada saham di sini ya. Oke guys, gitu aja guys. Nanti kita sambung lagi di episode selanjutnya dengan bintang tamu yang berlainan, barangkali dengan bulenya langsung wanita. Dengan Mas Aris lagi. Masih banyak sebenarnya saya cerita pengalaman. Masih banyak dengan pengalaman saya di sini tuh masih banyak. Masih banyak. Lah gitu, karena waktu juga ya. Saya capek ngeditnya nanti. Oke guys,
Gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. thank you Mas. Yuk. Oke. Lose. Wah, nih. Cek dulu. Piro.